Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini Allah masih mengizinkan kita berjumpa, bersua dan bertatap muka bersama dalam pengajian kitab Fathul Bari yang bercerita tentang apa yang terjadi setelah kematian. Shalawat beriring salam mari selalu kita sajikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada hari ini kita masih setia mengaji dan mengkaji hadis daripada beliau yang membuat kehidupan kita di dunia sebelum kita tiba di akhirat akan menjadi sebuah catatan sejarah yang pastinya membuat hidup kita lebih indah persis setelah kita mati. Karena kehidupan setelah kematianlah yang akan membuat jauh lebih berwarna dan pastinya abadi selamanya. Hari ini kita masih bercerita tentang kisah pohon di surga, yang cerita ini bersambung daripada hadis Rasulullah pada pengajian minggu yang lalu, tepatnya pada malam peringatan Maulid Nabi, yaitu 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Cerita minggu yang lalu daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda bahwa di surga ada sebuah pohon yang mana dalam pohon itu berhiaskan dengan permata dan juga bintang, sementara ada mengendara di atasnya para aulia Allah yang terbang dalam surga. Lalu tiba-tiba orang yang di bawah para aulia itu bertanya, mengapa mereka mendapatkan keramah ini atau kemuliaan ini? Nah, Allah menjawab, haula'il ladzina kanu yusalluna wa antum naimun. Mereka adalah orang-orang yang sholat sementara orang-orang yang lain sedang tertidur. Wa kanu yasumuna wa antum tuftirun. Mereka berpuasa sementara kamu berbuka. Wa kanu yujahiduna wa antum taqulun. Mereka berjihad sementara kamu duduk-duduk di samping perempuanmu dan istrimu. Wa kanu yunfiquna amwalahum fi sabili. Dan mereka berinfakkan hartanya pada jalanku. Wa antum tukhilun. Dan engkau berbuat bakhil ataupun pelit. Nah, inilah yang membuat orang ini akan dapat kesempatan mengendarai kuda di atas pepohonan surga. Dan inilah hadis daripada Rasulullah. Kita sambung pengajian kita hari ini. Kama qala Allah Ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Telah berkatalah pengarang, dan semoga semua kita yang hadir pada malam ini mendapatkan manfaat dari ilmu yang pengarang baik dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kama qala Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa dhillim mamdud, dan naungan yang sangat luas membentang, wa ma'in maskub, dan air yang tersedia dan dapat diambil atau dijangkau dengan sangat mudah, wa fakihatin katsirah, dan buah-buahan yang sangat banyak, la maqtu'atin wa la mamnu'ah, yang buah-buahan ini tidak pernah terputus dan tidak pernah terlarang. Jadi kalau buah-buahan di dunia ada musim-musimnya, ada batas-batasnya, tapi sementara buah di surga itu tidak pernah terputus dan tidak pernah terlarang. Kalau dulu surga pernah ada satu buah, yaitu buah khuldi, buah yang dilarang oleh Allah, tapi saat nanti kita berada di surga, maka semua buah itu wala mamnu'ah, tidak ada yang dilarang oleh Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala ini membuat kita termotivasi mencari rezeki di dunia. Carilah rezeki yang halal di dunia, karena nantinya kalau kita selalu memakan rezeki halal di dunia,
Kalau kita lihat pedoman dalam Al-Quran, ada 90 tempat dalam Al-Quran yang membicarakan untuk rezeki kita berada di mana di dunia. Ada 90 ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bahwa Allah menjamin dan mengatur rezeki kita, sehingga kita tidak perlu takut rezeki kita akan tertukar sama orang lain. Semakin kita bersedekah, malah rezeki kita akan semakin bagus. Tidak perlu takut rezeki kita akan berkurang. Sesungguhnya Rasulullah pun bersabda, la yanqusu malun bi shadaqatin bal yazdad. Tidak akan berkurang harta karena sedekah, maka akan bertambah dan bertambah. Jadi 90 tempat rezeki dalam Al-Quran dijelaskan membuat kita tidak perlu takut akan menjadi pelit. Karena orang-orang yang pelit dan tidak mau berinfak hartanya, bahkan mereka tidak dapat kesempatan untuk menaiki kuda yang terbang di atas pepohonan surga. Kalau hari ini kita lihat banyak orang-orang yang hebat, bahkan pengusaha Aceh. Tadi ada yang beritanya di koran Serambi, berita dari Teguh Arif tadi. Di Serambi ada diberitakan seorang pengusaha kopiah asal Aceh mewakafkan masjid di Melasa Kumbang, Tebing Putih, Sandara Harun. Jadi satu masjid langsung diwakafkan, dan tadi beritakan batu pertamanya oleh Tengku Haji Abdul Manan, Ketua MPU Aceh Utara. Kebetulan juga tadi Bapak Wakil Bupati Aceh Utara melatih Badan Wakaf Islam BBI di kantor Bupati Oskul. Nah, artinya kalau kita mau mewakafkan harta untuk masjid atau kita mau bersedekah, berinfak, maka ini tidak akan mengurangi harta kita, karena ada 90 ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah telah menjamin rezeki kita. Dan hanya satu ayat saja yang mengatakan bahwa setan akan membuatmu khawatir tentang kemiskinan. Satu ayat yang menjelaskan bahwa syaitan akan membuat kita khawatir, kita takut bahwa kita akan miskin. Tapi 90 ayat menjamin rezeki kita telah ditanggung oleh Allah SWT. Jangan sampai satu ayat ini terbukti syaitan membuat kita khawatir akan miskin dan kita lupa akan 90 janji Allah. Mudah-mudahan kita selalu bisa bersedekah, dan pastinya kita mendapatkan hak daripada buah-buahan yang banyak, wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Buah-buahan ini, ayat ini muncul di surat Waqiah. Kalau kita selalu membaca surat Waqiah di waktu setelah Isya nantinya, dan waktu setelah subuh setiap pagi, satu kali satu hari, maka Allah akan menjamin rezeki kita. Barang siapa, kata Rasulullah, yang membaca surat Waqiah satu kali satu hari, maka Allah akan menjamin dia tidak akan fakir selamanya. Kalau kita membaca Waqiah satu kali satu hari, maka Allah akan menjamin dia tidak akan fakir selamanya. Dan Rasulullah menyarankan kita, memesankan kepada kita, ajarkan surat Waqiah ini kepada istri dan anakmu, karena Waqiah ini adalah surat kekayaan. Kenapa? Di dalamnya terkandung ayat-ayat yang menceritakan tentang kenikmatan surga, dan pastinya salah satu ayat ini mengandung isyarat wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Di surga ada buah-buahan yang banyak, yang tidak terputus dan tidak dilarang. Kalau kita membaca Waqiah di dunia, maka Allah akan berikan kita wa fakihatin katsirah, buah-buahan, kenikmatan yang banyak, rezeki yang berlimpah ruah, seperti buah-buahan yang wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Rezeki kita pun tidak akan terputus dan tidak akan terlarang untuk mendapatkannya. Jadi mudah-mudahan bagi para seluruh jamaah Masjid Al-Falah di Aceh, Abu Umi Amalin Abi dan seluruh yang hadir malam ini, kita harapkan selalu amalkan Waqiah. Apakah Waqiah ini hanya diamalkan pada waktu subuh dan isya saja? Kalau kita punya kesempatan, Waqiah ini boleh diamalkan kapan saja. Kalau saya manasik haji dan umrah, kebetulan saat ini sudah mulai buka umrah lagi. Mungkin keberangkatan pertama bersama saya kemungkinan nanti bulan Desember ada berangkat jamaah, insyaallah kita berangkat umrah. Itu saya ajarkan Waqiah dibaca ketika sa'i antara Safa dan Marwah, tidak putus-putus. Jadi selalu dibaca Waqiah ini dari start awal Safa sampai Marwah, selanjutnya dibaca lagi dari Marwah ke Safa. Kecuali pas mau naik tanjakan Bukit Safa dan Marwah, baru di situ dibaca doanya Inna Safa
Mustafa ataupun Bukit Marwah. Dan juga silakan di antara lampu hijau itu baru ada doanya yang ketika kita berlari-lari kecil. Selain daripada itu kita tetap membaca Waqiah, karena Waqiah ini adalah ayat kerezekian. Ya, alhamdulillah kesalahan kita semua, terima kasih. Alhamdulillah Anda sudah sehat kembali, sudah bisa lepas tongkat. Jadi bagaimana ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang rezeki kepada kita ini membuat kita yakin tentang apa yang Allah janjikan di dalam syurga. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semua. Wa natiluhu fid dunya al-waqtul ladzi qadratun syamsi wa ba'da qurbiha ila ayati wa syafaqi wa hidu sawadil laili bid dunya fa innahu dhillun mamdud. Wa natiluhu, dan perbandingan daripada naungan, daripada bayangan yang ada di pohon syurga itu adalah seperti waktu sebelum terbit matahari dan setelah terbenamnya matahari. Ila ayati wasyafaqi, hingga tenggelamnya syafaq. Syafaq itu warna merah. Jadi kalau setelah maghrib ada warna pink, sunset. Sunset itu adalah saat matahari tenggelam. Pertama berwarna jingga, warna oranye, kekuningan, sampai keluar syafaq. Syafaq itu berwarna merah muda. Dan setelah hilangnya syafaq itu awal masuk waktu isya. Jadi setelah waktu isya itu tiba, wayahitu sawadil laili dunya, ketika itu maka menyelimutilah sawadul laili, hitamnya malam, fid dunya, di dalam dunia. Fa innahu dhillun mamdud, maka itu adalah naungan yang begitu panjang. Artinya bayangan pohon syurga itu, kita berjalan di bawah bayangan pohon syurga seperti bayangan yang tidak putus-putus. Bagaimana bayangan tidak putus-putus? Seperti gelapnya waktu malam. Ada saja pada malam, dari isya sampai subuh, qabla tulu isyamsi, sebelum terbit matahari, maka itu akan hitam terus-terusan. Nah, hitam inilah yang sepanjang itu. Artinya kita seperti berjalan di bawah naungan bayangan pohon. Pohon inilah yang begitu besar yang berada di dalam syurga. Karena inilah yang diceritakan oleh cerita hadis Abi Hurairah tadi, inna fil jannati, dan sesungguhnya dalam syurga, yasirat rakabi fi dhilliha mi'atu amin la yaqta'uha, seperti panjangnya pengendara kuda pada bayangannya mi'ata amin, 100 tahun perjalanan, la yaqta'uha, dan tidak terpotong bayangan tersebut. Jadi ayat wadillin mamdud ini bagian daripada kisah tentang pepohonan yang ada di dalam syurga. Jadi kalau memang kita akan gunakan kehidupan kita sepanjang ini di dunia, 100 tahun lamanya kita berada di bawah naungan pohon ini. Hidup kita di dunia mungkin tidak akan lama. Begitu singkatnya kehidupan kita di dunia ini, karena umur khalif kita di dunia adalah 63 tahun. Bagi kita yang saat ini sudah berada di atas umur khalif, maka ini bonus dari Allah untuk membuat kita yakin tentang adanya kenikmatan syurga yang merupakan cita-cita kita, kenikmatan syurga yang merupakan tujuan kita. Jangan sampai kita terlena dengan hidup kita yang ada di dunia. Jadi kalau bisa hidup kita di dunia ini dengan waktu yang singkat, kita gunakan selalu untuk ibadah. Sehingga ada pernah sebuah kisah motivasi tentang sujud sepanjang hayat di kandung badan. Bagaimana sujud sepanjang hayat di kandung badan? Dulu pernah ada cerita saat kisah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi yang ketiga, Adam, Iblis, Nuh. Nuh adalah Nabi yang ketiga, dan kita kenal ceritanya dengan kisah banjir di saat Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh berjalan-jalan melewati perumahan kawasan hunian daripada umatnya, lalu tiba-tiba saat itu seorang ibu sedang menangis, seorang ibu sedang meneteskan air mata, menangis jadi-jadinya dan meraung dengan tangisan yang sangat keras. Lalu tiba-tiba Nabi Nuh bertanya kepada sang ibu tersebut, "Wahai ibu, ada apa? Kenapa engkau menangis?" Nabi Nuh, Nabi ketiga, bertanya kepada ibu tersebut. Sang ibu menjawab, "Saya sedang sedih, saya sedang berduka dengan kesedihan yang sangat mendalam karena putra
dalam usia yang sangat muda. Anakku begitu muda usianya, tapi sudah meninggal dunia. Lalu Nabi Nuh bertanya, umur berapa anak ibu meninggal? Umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 17 tahun. Seperti anak saya adalah 17 tahun. Umur berapa anak Anda meninggal? Lalu sang ibu tersebut menjawab, anak saya meninggal pada usia yang sangat-sangat muda sekali, pada usia 300 tahun. Apakah ibu ini menggunakan majas hiperbola berlebihan? Bukan. Karena pada saat zaman Nabi Nuh itu memang usia orang ribuan tahun. Ada yang 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun. 300 tahun mentah main kelereng ke rumah. 300 tahun mentah kalau seluruhnya. 300 tahun mentah main apa? 300 tahun mentah dengan bololo mentah belum pak dengan kecil. Artinya 300 tahun memang usia masih sangat anak-anak untuk usia pada zaman-zaman ada Nuh, Idris itu masih usia-usia yang sangat muda belia kalau 300 tahun. Lalu saat itu Nabi Idris menghiburnya, wahai ibunda, jangan terlalu menangis. 300 tahun itu waktu yang lama. Oh enggak lah, umur saya ada berapa ribu tahun kata ibu itu. Lalu Nabi Nuh berkata, kelak di akhir zaman akan ada seorang nabi namanya Nabi Muhammad. Umur umat beliau itu rata-rata 70 tahun. Beliau sebut 63 tahun, rata-rata 70 tahun. Sabaina sangat. Rata-rata umur umat Nabi Muhammad itu 70 tahun. Jadi seorang ibunda itu paling lama dia bisa bercengkrama dengan anaknya sekitar 70 tahun, tidak sampai 300 tahun. Iron KPK itu sudah dapatkan kesempatan bersama anak 300 tahun. Makanya ibu jangan lagi bersedih. Bayangkan kalau sempat ibu menjadi umat Nabi Muhammad, umur ibu pun sekitar 70 tahun, umur anak ibu pun maksimal sekitar 70 tahun. Jadi tayang kalangi cucu kami gak ada. Karena rata-rata memang umurnya kita segitu-segitu aja. Lalu ibu ini berkata, kalaulah hidup di zaman itu sangat singkat, maka sungguh akan menggunakan umurku untuk selalu beribadah kepada Allah. Aku akan sujud sepanjang hayat di kandung badan. Kenapa? Hanya 70 tahun kan? Hari ini aku beribadah sampai ribuan tahun. Kuat duduk ada beribadah. Kata ibu itu, kalau cuma 70 tahun, sama 70 tahun aku bisa sujudin. Karena saat itu orang ibadah sampai ribuan tahun lamanya. Dan kenapa zaman dulu banyak yang masuk neraka? Bahkan orang-orang hebat zaman dulu yang bisa masuk surga dikumpulkan dalam cerita Waqiah itu satu golongan tersendiri, as-sabiqun al-awwalun. Dalam surah Waqiah diceritakan ada 3 golongan, as-sabiqun al-awwalun, ashabul yamin sama ashabul shimal. As-sabiqun al-awwalun orang-orang terbaik dari umat-umat terdahulu, satu kelompok. Lalu orang-orang di umat sekarang 2 kelompok, yaitu ashabul yamin dan ashabul shimal. Orang-orang terburuk dari zaman dulu juga masuk ashabul shimal. Tapi orang-orang terbaik zaman dulu karena tidak banyak, mereka masuk dalam as-sabiqun al-awwalun, termasuk umatnya Nabi Nuh. Kenapa mereka banyak yang masuk neraka? Karena menjamin eksistensi, menjamin istiqamah kita untuk beribadah selama ribuan tahun ini adalah hal yang sulit. Bagaimana kita ibadah bisa 900 tahun, tapi 100 tahun kita sudah membuat dosa. Kita ibadah 1000 tahun, waktu mau meninggal kita berbuat dosa. Kita pun akan masuk dalam catatan orang yang ashabul shimal. Makanya hari ini untuk umur kita pendek, gunakan seluruhnya dalam ibadah dan upayakan kita dapat husnul khatimah. Karena all is well that ends well. All is well that ends well. Semua akan baik kalau akhirnya itu baik. Semua akan menjadi baik kalau di akhir itu baik. Semua akan tercatat dalam kebaikan kalau kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Urang kerja ilmu kanyong, pembantu ilmu kanyong. Selamanya setia pada dari ademi dan nyoi juga dari orang tubuh mendengarnya selalu. Tapi tiba-tiba waktu dia mau meninggalkan tugas tempat kita kayak cincin. Yang sepanjang
sejarah dia bagus tadi semua lupa. Panas tahun dihapus hujan sehari. Begitupun kalau orang selama ini jahat sama kita. Kalau kita pernah ikut pelatihan waktu saat tentara ataupun pelatihan waktu ospek masuk kuliah, ospek masuk SMA pertama, maka kita akan dipelonco bisa-bisa, digantung bangkit ataupun digantung nama-nama yang jelek, kita disuruh ikat rambut bagi orang tua, kita akan dikerjain terus. Kalau yang tentara, bukan kayak ada pernah latihan tentara, akan disuruh pelonco, disuruh lari, disuruh lompat sampai kita luka-luka sakit-sakit. Tapi 3 hari sebelum pelatihan berakhir, pelatihan 3 bulan, 3 hari sebelum berakhir, kita akan dibuat dengan sesuatu keakraban. Immediately 3 hari sebelum berakhir pelatihan atau 1 hari kalau kita ospek seminggu, 1 hari terakhir itu akan dibuat malam keakraban. Semua senior-senior minta maaf sama junior, semua yang pelonco kita pelatih minta maaf sama kita. Bahkan saat itu duduk rame-rame, bakar api unggun, dengkut, duduk rame-rame nyanyi kemesraan ini, nyanyi lagu janganlah cepat berlalu, semua nyanyi. Kenapa? Biar terasa senang. Tanyo setelah saat itu akrab kembali kepada senior. Padahal berbeda dong. Tanyo debu-debu pada belum. Tapi saat malam itu kita tidak lagi marah. Kenapa? Ini konsep daripada husnul khatimah. All is well that ends well. Semua akan baik kalau akhirnya baik. Saat itu dia mulai minta maaf sama kita. Pada sama dia berjuang kita. Ini kan cuma bagian dari pelatihan. Jangan diambil hati. Kan saya pun cuma jalankan kewajiban. Mudah-mudahan tanya mulai terutama STPN kayak drop. Karena kayak lebih darah, kayak lebih waduh. Tapi saat dia minta maaf, semua berubah. Seorang suami dulunya mukul istri ya bisa-bisa sampai juru ule-ule, bekas keluar darah pada tampak. Tapi ketika dia minta maaf ya di nyuruhan tak boleh lagi. Akhirnya seorang istri dengan kelembutan hatinya akan memaafkan lagi dan kembali kehidupan sakinah mawaddah warahmah. Begitulah kehidupan kita. Makanya saat umat terdahulu umurnya panjang-panjang dalam kisah Sulambia ini diceritakan dalam kitab kisah Sulambia, diceritakan umur itu begitu panjang-panjang. Kenapa? Karena posisi saat itu al-fusanati adalah tamsina sana. Rata-rata orang itu 500 sampai 1000 tahun lamanya umur mereka. Makanya usia dunia itu sangat panjang, populasinya sedikit, sehingga jatah umurnya macam-macam. Orang di dunia itu sedikit sekali, sehingga jatah umur masih panjang-panjang. Kenapa kita ramai? Karena sekarang rata-rata kita sudah tidak KB lagi. Kalau KB keluarga besar, banyak anak semua. Sangat banyak populasi penduduk di dunia. Bahkan ada anak yang lahir sebelum nikah tadi. Makanya posisi umur itu banyak berkurang sekarang. Usia harapan hidup orang saat ini berkurang. Kalau dulu kita dengar cerita, kemana bapak itu? Oh, udah jadi kepala dinas. Kemana bapak itu? Udah jadi polisi, udah jadi gemblor, udah jadi camat, udah jadi bupati. Kemana bapak itu? Udah jadi presiden. Kita senang dengar orang banyak teman-teman kita yang banyak dapat jabatan, banyak dapat keberkahan di dunia. Tapi hari ini mana bapak itu? Kami meninggal. Bapak Haji, aduh, Ustaz meninggal. Bapak Haji meninggal. Bapak itu meninggal. Rata-rata sahabat kita, teman kita, teman saat SMA, teman saat kuliah, teman saat kerja, kemana mereka semua? Banyak di antara mereka yang saat ini sudah duluan berulang ke rahmatullah. Kenapa? Karena usia harapan hidup orang saat ini sudah mulai berkurang. Karena orangnya sudah berkurang. Jadi kalau masa Nabi Muhammad, umatnya sangat banyak umat Nabi Muhammad, sehingga jatah umurnya berkurang. Dan karena ini ibarat kue, makin penghabisan, jumlah orangnya banyak, maka setiap orang akan mendapatkan kue sedikit. Seperti hari ini malam ini mungkin lupa buat kue, jadi ada kue gitu hari ini. Mohon maaf semua jamaah, mungkin ada kue malam ini karena terlambat tadi pemberitahuannya. Tapi sebegitulah umat Muhammad yang berada di akhir zaman, rata-rata jatah umurnya sedikit, beda dengan jatah umur Nabi. Dan kita punya kesempatan di dunia ini sangat amat singkat sekali. Jadi kalau dalam kitab dalam hadis sahih muttafaqun alaih, jatah umur umatku kata Rasulullah sab'ina sanah, rata-rata 70 tahun kata Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa manfaatkan hidup ini dengan singkat sekali. Rasulullah 63 tahun, sahabat juga banyak yang 63 tahun. Abu Bakar Siddiq
itu meninggal usia 63 tahun. Umar, Sayyidina Umar, Khalifah kedua Umar Al-Faruq juga meninggal 63 tahun. Jadi sahabat Rasulullah itu bukan hanya hidupnya contoh Rasulullah, meninggalnya juga ikut Rasulullah. Abu Bakar umur 63, Umar juga umur 63, Ali bin Abi Thalib itu juga umur 63 tahun. Hanya Utsman yang agak panjang umurnya, Khalifah ketiga, umur beliau itu 82 tahun namanya. Jadi di antara 4 sahabat, 3 sahabat yaitu Abu Bakar, Umar dan Ali meninggal umur 63 tahun seperti Rasulullah. Hanya Utsman yang meninggal umur 82 tahun. Jadi kalau kita lihat sekarang mungkin 10 kali atau 15 kali lebaran lagi, kita kalau seperti pantai itu 3 kali lebaran, 3 kali puasa pulang-pulang. Tapi kita mungkin 10 kali puasa lagi kita sudah pulang karena Allah. Mungkin kita sudah meninggal atau 15 kali lebaran lagi kita mungkin karena liburnya. Jadi apa yang kita kejar dunia ini bisa jadi sebelum kita sampai ke masa itu kita sudah meninggal dunia. Gunakan sisa umur kita untuk bersujud kepada Allah. Karena seperti umat Nabi Nuh tadi 300 tahun umurnya, kalau dia umurnya 1000 tahun dia akan gunakan sujud selalu untuk beribadah kepada Allah. Dan kenapa cerita tentang sujud? Karena posisi sujudlah adalah posisi yang paling dekat dengan Allah. Makanya dalam Al-Quran ada surat namanya As-Sajdah dan ada ayat namanya ayat-ayat sajadah yang membuat kita harus sujud di tempat itu, menunjukkan bahwa kita harus merendahkan diri kepada Allah Sang Maha Pencipta kita. Ada 15 tempat dalam Al-Quran tempat ayat sajadah untuk mengingatkan kita bahwa di saat itu kita harus selalu sujud untuk mensyukuri hikmah daripada Allah yang memberikan kepada kita seluruh kehidupan ini. Mudah-mudahan kita gunakan kehidupan kita untuk beribadah dan pastinya kita akan masuk ke akhirat kelak yang namanya kita akan mendapatkan sebuah pohon di surga yang begitu besar yang mempunyai naungan yang sangat jauh. Wadhillin mamdud dalam surat Al-Baqarah. Nanti setelah surah Isya mulai buka Al-Quran, ayatnya nggak panjang, cuma 96 ayat. Silahkan baca surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan Allah mulai besok sudah berikan rezeki yang banyak kepada kita. Habis sholat subuh besok pagi juga baca surat Al-Baqarah ini. Kaifiatnya kalau mau lebih cepat dapat rezeki boleh tambah dengan tarikatnya. Setelah salam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ke kiri, kakinya jangan dirubah dulu dari posisi tahiyat akhir. Masih duduk tahiyat akhir, langsung baca Al-Baqarah, jangan bicara apapun lagi. Langsung Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa sampai 96 ayat. Silakan baca itu dan niatkan saat ayat wa faqihatin katsira, ya Allah, sebagaimana buah-buahan banyak di surga yang la maqtu'atin wa la mamnu'ah, tidak pernah terputus dan tidak pernah terlarang. Buatlah rezekiku di bumi ini menjadi rezeki yang banyak, berlimpah ruah, dan pastinya tidak terputus daripadaku, juga tidak terlarang dari mendapatkannya. Gunakan Baqarah sebagai wasilah untuk kita mendapatkan rezeki. Insya Allah seluruh jamaah akan mendapatkan keberkahan. Jadi ini hampir sampai di akhir ayat kita. Waktu kita singkat 1 menit lagi. Kama qala Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, alam tara ila rabbika kaifa muddatil. Apakah kamu tidak melihat kepada Tuhanmu bagaimana Allah memanjangkan bayangan muddatil, atau memanjangkan yakni qablatul syamsi wa ba'da ghurubiha, yaitu sebelum terbit matahari dan setelah tenggelamnya matahari. Oke, kita akan lanjutkan kajian sedikit di minggu depan sebelum kita masuk ke bab yang ke-45 pada cerita selanjutnya tentang menceritakan bidadari. Jadi kalau kita mau mendengar cerita bidadari, insya Allah hadir di pengajian minggu depan. Mungkin kita selama ini cuma dengar bidadari, itu cerita lagu yang Maulana. Tapi mudah-mudahan ada cerita tentang bagaimana bidadari yang begitu cantik sekali akan diceritakan minggu depan. Tetap hadir di pengajian berikutnya dan pastinya tetap simak pengajian ini. Bagi yang tidak sempat melihatnya bisa lihat di channel YouTube-nya Ustaz Gunawan. Kita bacakan Fatihah untuk kita semua, niatkan kebaikan untuk kita semua. Ini ada pesanan satu dari Ibu Dasini di Taiwan. Kebetulan beliau seorang subscriber channel Ustaz Gunawan. Beliau minta pesan, Ustaz mohon doanya
agar rumah saya cepat laku. Jadi mudah-mudahan dengan wasilah doa kita semua, rumah beliau di Jawa Tengah, beliau TKW di Taiwan, mohon agar rumah beliau cepat laku. Silakan niatkan untuk kita semua keinginan kita Allah kabulkan insyaallah dengan berkat Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi ajmain wa ala kulli sahabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil Yaquti hajatina ya Allah bi barakati Fatihatil Kitab Muhammad Fauzan Azim bin Amiruddin bin Hamzah Maulana Syafi'an bin Jazaul Nawan Berhati di Muhammadiyah bin Salamat bin Hanafiyah ila hadratin Nabi Mustafa Yaquti hajatina bi Fatihatil Kitab ala azimiyah wa kulliyatin salihah ajma'in al-Fatihah.